Bab 10, mendapat restu. Biwa langsung membuka pembicaraan karena dia tahu kalau Jihan tidak bisa berbicara sendiri. "Bapak, Ibu, maaf saya boleh berbicara di sini," ujar Biwa. "Iya nak Biwa, silakan," ujar Pak Baldi. "Pak Bu, saya kesini untuk membicarakan sesuatu hal yang penting. Sebenarnya saya kesini ingin melamar Jihan untuk dijadikan istri saya. Maaf kalau ini mengagetkan Ibu dan Bapak," ujar Biwa panas dingin. Mendengar penuturan Biwa sontak membuat Ibu Susi dan Pak Baldi terkejut. "Apa nak Biwa serius dengan perkataan nak Biwa?" tanya Pak Baldi masih terkejut. "Pak, saya serius dengan perkataan saya. Saya ingin menjadikan Jihan istri saya, Pak Bu. Saya janji akan membahagiakannya," ujar Biwa. "Secepat ini Jihan anakku. Bagaimana dengan cita-citamu sayang?" ujar Pak Baldi. "Pak Bu, tidak usah khawatir. Karena setelah menikah Jihan diperbolehkan sama Pak Biwa untuk kuliah. Jadi Jihan tetap bisa mengejar cita-cita Jihan. Apa Bapak dan Ibu tahu kalau Pak Biwa ini majikan Bude Jung?" ujar Jihan. "Benarkah itu?" ujar Ibu Susi. "Iya Ibu, benar itu," ujar Jihan. "Berarti nak Biwa ini anak orang kaya ya? Soalnya kata Jung dia bekerja di tempat pembisnis nomor 1, ujar Ibu Susi. "Ibu jangan berlebihan, saya biasa saja. Apa saya boleh menikahi anak Ibu dan Bapak?" ujar Biwa. "Saya tidak keberatan nak, tetapi kami ini hanya orang miskin tidak punya apa-apa. Apa kamu tidak malu?" ujar Pak Baldi. "Bapak tidak usah khawatir, saya akan menjaga dan membahagiakannya. Orang tua saya sangat menyukai Jihan, Pak Bu," ujar Biwa. "Apa dia kerasukan sehingga bisa semanis ini? Biasanya dia sangat galak. Jangankan untuk ngobrol, biasanya yang keluar dari mulutnya itu cacian dan hinaan. Apa dia sedang berakting agar mendapat restu?" Batin Jihan. "Bagaimana ya nak Biwa? Semua keputusan ada di tangan Jihan. Kalau saya sebagai orang tuanya hanya bisa merestui. Bagaimana Jihan?" tanya Pak Baldi. "Jihan sudah setuju menikah dengan Pak Biwa, Pak Bu," ujar Jihan. "Ya sudah, jika itu keputusanmu nak, Bapak tidak bisa melarangmu. Yang terpenting kamu bahagia sayang," ujar Pak Baldi. "Nak Biwa, Ibu titip Jihan ya nak. Jihan anak yang baik dan penurut selama ini. Ibu belum bisa membahagiakannya. Dia selalu mencapai apapun dengan kerja kerasnya. Ibu sangat menyayangi putri kecil Ibu ini," ujar Bu Susi sambil meneteskan air matanya. "Biwa janji akan selalu ada untuk putri kecil Ibu," ujar Biwa manis. Jihan yang mendengarnya langsung ikut menangis terseduh-seduh. "Baiklah Pak Bu. Jika kalian sudah merestui pernikahan kami, maka 1 minggu lagi Bapak dan Ibu akan dijemput, karena keluarga saya ingin melakukan pernikahan ini minggu depan," ujar Biwa. "Baiklah nak, kami akan menunggunya," ujar Pak Baldi. "Kalau begitu saya dan Jihan pamit ya Pak Bu," ujar Biwa. "Iya nak Biwa, hati-hati ya. Ibu Bapak titip Jihan," ujar Ibu Susi. "Ibu, Jihan bukan barang sehingga bisa dititipin," ujar Jihan manja. "Iya nak, kamu itu putri kecil Ibu yang pintar. Setelah di kota penampilanmu berubah sayang. Kamu sangat cantik. Ibu sampai tidak mengenalnya,"
ujar Bu Susi. Ibu, manja Jihan. Jaga dirimu sayang, ujar Bu Susi. Jangan khawatir ibu. Jihan berangkat, dah ibu, ujar Jihan melambaikan tangan. Biwa dan Jihan meninggalkan kampung halaman menuju ke kota. Tak terasa sudah 9 jam perjalanan sampailah mereka di rumah pribadi Biwa. Pak, apa mau saya buatkan minum? Ujar Jihan. Boleh, ujar Biwa. Saya buatkan jus ya Pak, ada alpukat sama stroberi, mau yang mana? Tanya Jihan. Stroberi sepertinya segar, ujar Biwa. Baik Pak, ujar Jihan. Jihan langsung mengeluarkan stroberi yang ada di kulkas dan mulai membuat jusnya lalu meletakkan di meja. Jihan lalu naik ke atas menuju kamarnya untuk membersihkan diri dan merebahkan tubuhnya sebentar di kasur setelah semalaman berada di mobil membuat badannya sangat lelah. Setelah merebahkan tubuhnya, Jihan malah tidak sengaja ketiduran. Setelah selesai mandi, Biwa sudah rapi karena ingin berangkat ke kantor. Biwa menuruni anak tangga dan mencari keberadaan Jihan tetapi tidak menemukannya. Biwa melihat jus strawberry di meja dan langsung meminumnya, lalu dia berangkat kerja dijemput oleh Dendi. Biwa membiarkan bodyguardnya istirahat bergantian baru menyusul ke kantor. Dan, gimana kerjaan di kantor? Tanya Biwa. Ada beberapa dokumen yang penting yang harus Bapak tanda tangani hari ini dan Bu Sofi kemarin ke kantor Pak. Dia membuat keributan di kantor, ujar Dendi. Ada apa lagi dengan wanita ular itu? Ujar Biwa. Dia mencari Bapak, dia tidak percaya kalau Bapak sedang tidak di kantor dan dia mulai mengasterisam semua orang, ujar Dendi. Dasar wanita tidak tahu malu. Aku akan mengurusmu Sofi setelah pernikahanku selesai, ujar Biwa pada diri sendiri. Kamu urus semua persiapan pernikahanku dan jangan ada yang terlewat satupun, ujar Biwa. Baik Pak, ujar Dendi. Di rumah pribadi Biwa, Jihan baru bangun dari tidurnya. Ya ampun, aku kok bisa ketiduran dan apa ini sudah jam 11 siang. Gimana kalau Pak Biwa marah sama aku? Karena aku tidak membuat sarapan untuknya. Aku harus buru-buru turun dan membuat makanan. Umam Jihan. Jihan turun lalu membuka kulkas dan mulai masak makan siang. Hari ini Jihan masak ikan gurame saus padang dan tumis buncis. Jam menunjukkan pukul 1 siang. Akhirnya selesai juga. Semoga Pak Biwa suka, umam Jihan. Tok tok tok. Jihan membuka pintu karena terdengar suara ketukan. Jihan terkejut melihat kedatangan Biwa. Jihan pikir Biwa tidur di atas, ternyata ke kantor. Benar-benar pekerja keras. Loh Pak, kok di luar? Tanya Jihan. Memangnya kenapa? Ujar Biwa. Saya pikir Pak Biwa tidur di atas, ujar Jihan. Saya bukan pemalas yang suka tidur. Buat saya waktu itu berharga setiap menitnya, ujar Biwa. Bapak menyindir saya. Saya manusia bukan robot, ujar Jihan kesal. Kamu bilang saya robot, ujar Biwa. Saya mengatakan diri saya sendiri. Jangan marah kalau tidak merasa. Ujar Jihan. Saya sudah masak. Apa Bapak mau makan siang? Ujar Jihan. Siapkan, saya ke atas dulu, ujar Biwa. Dasar manusia galak kutub utara, kenapa ada makhluk seperti dia? Ngomong-ngomong aku kangen banget sama Dinda, gimana ya kabarnya? Umam Jihan.
Iwa turun ke bawah setelah ganti pakaian karena dia memutuskan tidak balik ke kantor lagi dan akan bekerja di rumah. "Pak, ini makanan Bapak sudah saya siapkan," ujar Jihan. Ujar Iwa. Ya ampun, manusia kutub irit sekali kalau bicara. Bikin orang gemes pengen ngacak-acak mukanya, batin Jihan. Iwa lalu makan masakan Jihan dengan lahap karena bagi Iwa sekarang masakan Jihan itu candu. Tidak lengkap jika sehari tidak memakan masakan yang dibuat Jihan.